Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke ya. Sebelum dimulai pembelajarannya, mari kita sama-sama untuk memulainya pembacaan doa. Siapa yang mau memimpin doanya? Saya. Silakan. Siap, sebelum belajar baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi arrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pembelajaran hari ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelum dilanjut ke materinya, kita sama-sama untuk menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, menambah cinta nasionalisme kita. Untuk itu silakan semuanya anak-anak untuk berdiri. Oke ya, kita mulai. Silakan. Oke, terima kasih ya semuanya anak-anakku yang yang soleha. Silakan untuk duduk kembali untuk Bapak absen satu persatu. Siapa yang ada yang nggak hadir? Hadir semua. Oke ya, Bapak absen terlebih dahulu. Alfia ada? Ada hadir. Oke. Andara? Hadir. Oke. Alhamdulillah, alamin semuanya sehat walafiat, bisa hadir, bisa berkumpul bersama dalam pembelajaran PAI. Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ke materi ya. Materi yang akan dipelajari hari ini, yang akan kita pelajari saat ini adalah materi tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah. Materi yang sebelumnya masih ingat kita menceritakan tentang apa? Masih. Tentang apa? Beriman kepada Allah. Ada yang mau menyampaikan? Ada yang menyimpulkan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Nazifa. Oke. Jadi pengertian iman kepada Allah itu adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, seperti meyakini adanya wujud Allah meskipun tidak melihat wujudnya, mendengar suaranya ataupun menyentuhnya. Oke, terima kasih. Jadi Allah itu adalah Tuhan kita. Allah adalah Tuhan semesta alam yang patut kita ibadahi ataupun yang patut kita imani. Gitu ya. Untuk itu sekarang kita lanjut ke materi yang akan dipelajari sekarang, yaitu tentang malaikat ataupun beriman kepada malaikat Allah. Oke, Bapak siapkan dulu. Beriman kepada malaikat Allah. Sebelum kita lanjut ke materinya, ada yang sudah tahu apa ataupun bagaimana cara kita mengimani kepada Allah, kepada malaikat? Yang sudah mempelajarinya ataupun yang sudah mengetahuinya? Untuk kita saling berbagi, silakan. Berdiri, namanya siapa? Ya. Beriman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas sebagai pembawa risalah dari Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya sudah ada yang mengetahuinya, jadi kita cukup nanti kita saling berbagi. Kasih pengalaman pengetahuannya ke yang lain. Nanti yang lain silakan mempelajarinya dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, di sini Bapak ada gambar. Gambar apa ini? Gambar hujan. Coba oleh kalian kaitkan gambar hujan ini dengan
Silakan, namanya siapa? Berdiri. Perkenalkan, nama saya Rani Sri Rezeki. Hujan itu adalah tugas bagi malaikat Mikail. Oke, terima kasih. Terima kasih. Hebat, luar biasa. Jadi hujan itu adalah tugas dari malaikat Mikail. Nah, di sini adapun ayat yang berhubungan dengan malaikat, dengan beriman kepada malaikat ada terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Mari sama-sama melihat buku yang sudah disediakan, buku PAI kelas 10 yang berwarna hijau. Di sana ada di halaman 108. Dibuka, di sana ada materinya tentang beriman kepada malaikat. Ada ya? Sudah buka. Ayat yang berhubungan dengan beriman kepada malaikat terdapat di dalam salah satunya terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama sebagai bahan penambah literasi juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Oke, kita sama-sama bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Malaikat Mikail diberi tugas oleh Allah untuk menurunkan hujan. Nanti kita perdalami materi tersebut. Nah, di sini ada beberapa gambar, namun sudah cukup kita wakili. Nah, Bapak akan menyampaikan dulu manfaat mempelajari materi tentang beriman kepada malaikat. Yang pertama, bisa terhindar dari kesesatan. Yang kedua, bisa menambah keimanan kita. Karena keimanan itu hal yang pokok, modal yang pokok untuk kita bisa selamat dari api neraka ataupun selamat di dunia dan di akhirat. Setelah kita menceritakan manfaat mempelajari materi beriman kepada malaikat, nah di sini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi intinya. Pertama, ini masuk ke dalam KI 3, yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan tekstual, yaitu tentang prosedural dan meta kognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan. Nah, itu KI-nya ataupun kompetensi intinya. Selanjutnya kompetensi dasarnya yang harus kita pelajari ini adalah KD 3.4, yaitu menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah. Dan indikatornya adalah menelaah video pembelajaran tentang beriman kepada malaikat Allah. Kemudian menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah. Nah, tujuan pembelajarannya semua siswa-siswi, di sini khususnya siswi, kenapa kita harus mempelajari iman kepada Allah? Supaya peserta didik dapat menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah dengan menunjukkan sikap disiplin. Selanjutnya, mekanisme pembelajaran saat ini sekarang. Semua peserta didik ataupun semua siswi dibagi menjadi 4 kelompok. Sudah ya? Sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok PAI seperti biasa. Kita belajar selalu dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti Bapak akan membagikan LKPD. Apa LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nanti akan Bapak bagikan masing-masing kelompoknya. Kemudian peserta didik silakan nanti berdiskusi mengenai materi yang disampaikan saat ini. Kemudian nanti setelah berdiskusi, hasilnya silakan dipresentasikan di depannya. Dan kelompok yang lain yang ada di belakang silakan menyimak dan mengomentari hasil kinerja teman kalian dari kelompok lain. Paham ya? Maksudnya kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Nah, nanti setiap kelompok hasil diskusinya diisi LKPD
analisisnya dikirimkan melalui link. Nanti linknya sudah dibagikan di grup WA kelas ini sama Bapak. Ada. Di sini juga terdapat ada linknya Classroom Google. Di sana ada Google Form. Itu ya. Kemudian untuk pembelajaran kali ini Bapak akan membagikan LKPD-nya. Nanti silakan berdiskusi masing-masing kelompok dan analisis tentang video yang dicantumkan di LKPD. Paham ya? Oke, Bapak akan membagikan dulu LKPD-nya. Diawali oleh kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok terakhir, kelompok keempat. Silakan untuk kelompok pertama menyampaikan hasil kinerja kelompoknya. Silakan kepada Saya perwakilan dari kelompok 3. Oke, silakan. Malaikat berasal dari kata bahasa Arab yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok yang lain ada yang menanggapinya? Silakan. Dari hasil kelompok yang barusan presentasikan, ada yang mau menanggapinya? Silakan. Silakan. Berdiri, namanya siapa? Dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Elsie Nurhanifa dari kelompok 1. Iya. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya mengimani atau meyakini keberadaan malaikat? Oke. Ada yang mau menanggapinya? Silakan. Kelompok 3 hasil dari pertanyaan kelompok 4, bagaimana cara mengimaninya kepada para malaikat? Silakan. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani keberadaan para malaikat dengan merasakan keberadaannya dan betul akan tugas-tugasnya, yang mana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya, bisa dengan cara merasakan malaikat itu, dan bisa juga kita melihat dari dalil nakliynya yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ataupun surat An-Nisa ayat 136. Terima kasih ya kepada semua kelompok yang sudah sangat luar biasa semuanya bisa mempresentasikan masing-masing kelompok, dan hasilnya sangat-sangat luar biasa. Bapak sangat kagum. Jadi kesimpulannya, kita semua harus beriman kepada para malaikat. Malaikat Allah. Jadi iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat. Walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan meyakini bahwa mereka selalu ada ataupun selalu taat kepadanya. Jadi tidak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah yang mengetahui jumlah pasti keseluruhannya. Namun kita dituntut supaya tahu, kita wajib mengimaninya, dan kita wajib mengetahui jumlah malaikat yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 10 malaikat, dari mulai malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan. Setelah beriman kepada malaikat, kita ataupun iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman, hendaknya berperilaku dan yang mencerminkan beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Di LKPD terdapat tugas kalian untuk dikerjakan di rumah. Nanti dibuka LKPD-nya. Bila mana ada yang kurang paham, nanti silakan menghubungi di dalam link tersebut. Di sana ada link chat. Link chatnya dibuka di link care-nya. Nanti kerjakan di sana di link tersebut. Nanti kalian akan mengetahui apa materi-materi yang harus kalian kerjakan. Untuk itu Bapak cukupkan pertemuan ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
semua.